Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, rekan-rekan dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan. Untuk kali ini kita akan mengeksekusi sebuah TV Polytron. Dengan gejala kerusakan, saya yakin hampir semua para pakar-pakar teknisi sudah mengalaminya. Ini dulu pernah saya kerjakan tapi sudah lama sekali, sudah pernah saya servis. Dulu kalau nggak salah ganti freeback apa udah lupa saya. Kemarin waktu saya ngambil dari rumah user, kebetulan saya nggak kerjakan di sana, sudah terlalu sore. Saya hanya mengerjakan TV LED-nya saja, yang TV tabungnya saya bawa pulang. Kemarin saya tes di sana itu sempat nyala sesaat, terlihat di layar itu kayak pelangi. Nanti kita akan mencoba untuk menservisnya, mudah-mudahan bisa terselesaikan. Oke ya, terima kasih buat para teman-teman subscriber yang masih setia dengan video-video saya, meskipun ya mungkin kurang begitu berbobot ya. Dan saya ucapkan terima kasih buat para rekan-rekan yang baru bergabung. Salam sukses selalu buat Anda semua. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan bisa terkabul di tahun yang indah ini ya, 2023 ya. Oke, nggak usah berlama-lama, nanti kita akan langsung mengeksekusi ya. Simak terus. Kita akan gas. Protek ya. Kita paksa sebentar. Nah, kelihatan seperti pelangi ya. Coba kita matikan lampunya. Kita ulang lagi. Nah, pelangi. Langsung kita buka. Seperti ini penampakan dalamnya ya. Kita akan coba lepasin dulu semua. Kita tertuju pada, kita periksa dulu elko-elkonya ya. Barangkali ada yang retak melendung. Nah, kita tertuju pada IC ini ya, IC vertikalnya. Pokoknya letaknya itu di paling belakang. Nah, ini kan feedback, letaknya di sebelahnya. Kita tidak usah tidak usah mengukur lagi. Ini udah dipastikan rusak. Kalau gambar seperti tadi ya, udah dipastikan rusak. Kita akan langsung copot saja. Iya. Agak berisik ya, sama kayak sedotan yang agak gede soalnya. Saya sarankan untuk berhati-hati dan menggunakan sedotan yang sebenarnya tidak harus gede, yang daya sedotnya itu kuat, agar tidak mengulangnya, agar tidak terlalu banyak mengulang. Karena kalau terlalu banyak mengulang biasanya jalurnya nanti rusak. Ini menggunakan tipe, ini masih original, ini masih belum pernah diganti. STV9302B, ini masih aslinya ya, belum pernah diganti. Kita akan cari dulu penggantinya ya. Kita beri cabutan saja, karena tapi ya rekomendasi tetap yang baru ya. Cuman untuk mencari spare part yang baru itu tidak sebanding dengan kualitasnya. Jadi kualitasnya itu dibandingkan dengan yang cabutan itu menang yang cabutan. Oke, kita cari dulu penggantinya ya. Kita mendapatkan pengganti, tapi ini beda tipe ya. Ini STV9325. Kita akan mencobanya ya. Mudah-mudahan ini nggak cacat ya. Kalau cacat ya paling ya yang namanya cabutan. Ya mungkin ya kebetulan saja kurang bagus. Ya memang nggak bagus kalau kita coba dulu. Dulu waktu belinya memang apa ada. Jadi nggak bisa milih. Paling cuman kita kalau pesen minta tipe ini, nomornya biasanya begitu. Wah, keras banget ini. Kita solder dulu. Jangan lupa sebelum melakukan penyolderan ini tadi ya, sebelum pemasangan IC ini tadi, lebih bagusnya untuk tegangan, sisa tegangan yang di elko dibuang dulu. Kita konsulatin sesaat, ketik-ketik itu, biar sisa setrum itu hilang. Soalnya kalau sudah terlanjur kita pasang,
nanti kalau muatan di elbow-nya itu masih menyisakan, biasanya waktu penyolderan itu terjadi percikan kecil, dik. Nah itu biasanya mengakibatkan IC ini rusak. Kita tes dulu, kita tes menyolder maksudnya. Dan saya udah ngopi loh, tapi kok rasanya kok kayak belum ngopi. Jangan lupa kalau punya kuas dipakai ya, yang penting kering. Untuk jaga-jaga kalau ada sisa-sisa timah yang menetes ya, mencelah terus mengenai jalur. Nah jalur kan banyak ini kan, jalurnya itu banyak solderan yang sifatnya itu induktor. Jadi kalau sisa-sisa timah itu menempel sama tetangganya, bersebelahan sama jalur sebelahnya, itu menempel jalur sebelahnya, susah amat sih ngomongnya, itu bisa menyebabkan konslet atau bahasa kerennya itu jeblok. Nah itu terus diperhatikan. Kita pasang semua ya, pasang semua dulu. Nanti kita coba apakah masih pelangi. Kalau masih pelangi ya berarti ada yang perlu kita cek lagi begitu. Iya lagi colokan kok nukul. Kita tes. Bismillah. Waduh, ini harus di on kan dari sana. Tunggu ya, tak balikin ke sini dulu. Ya, udah kita colokkan, ini warna merah. Coba kita pencet tombol programnya. Bismillah. Nah, tadi colokannya kendor. Aduh, kasar banget ya. Feedbacknya udah kasar banget. Nah jadi ya, feedbacknya udah mengalami kebocoran ini. Ini mau nggak mau harus kita ganti ya. Takutnya terjadi percikan api. Nah itu terdengar ya. Coba kita matiin. Bocornya gimana? Waduh, ini harus diganti. Ini mau nggak mau harus kita ganti ya. Setelah kita ngobrol sama yang punya ini, gimana ya? Susah ngomongnya. Pokoknya gini aja deh. Ini sementara tidak diganti dulu. Nah, bahasanya gimana ini? Pokoknya kalau bisa diakalin dulu. Ya, wes manut. Dan kebetulan saya itu mempunyai isolasi yang model kayak begini ya. Kalau yang udah berpengalaman, rekan-rekan pemasang sibel dan alat untuk menyedot air itu loh, kayak sanyo, jet pump, itu pasti tahu ini. Ini modelnya itu kayak solasi. Ya memang solasi mungkin ya, tapi nggak tahu namanya apa. Nah, ini ada penutupnya kayak solasi. Ini agak tebal, sekitar 2 mili ya, apa 1,5 mili nih. Ini nggak begitu lengket, tapi nanti kalau udah kita tarik, misalkan kita ubet-ubetkan di sini, itu lengket sekali nih dan tidak lepas. Jadi modelnya ini kayak ban motor yang dalam, jadi nggak dipegang, nggak begitu lengket. Tapi nanti kalau udah buat ngikat, ini udah menyatu, udah lengket. Nah ini nggak tahu namanya apa, pokoknya ini bawaan sibel ini. Besok akan saya review ya untuk sibelnya. Tapi ya sekedar teori saja, karena udah terlanjur saya pasang, udah saya masukin di sumur. Tapi nanti saya sedikit tahu, biar nanti kalau saudara-saudara ingin mengganti itu mesin pompa air itu sedikit tahu untuk bahan pertimbangan ya. Nanti insya Allah kapan-kapan saya bikinkan videonya, meskipun hanya kata-kata, tapi kan paling tidak saya sudah mengalaminya. Dan bentuknya nanti bisa, pokoknya besok aja deh ya. Nanti kita akan tes yang ini ya, apakah berhasil dengan cara diubet-ubet di lakban ini. Dan ini tadi udah saya ubet-ubetin pakai itu tadi, terus saya timpah lagi pakai solasi yang hitam biasa, kemudian masih saya kasih lem bakar lagi, lem plastik yang dibakar itu. Tujuannya ya biar nggak copot. Tapi kayaknya ini semakin panas semakin lengket kalau nggak salah ya. Kita akan tes ya, apakah terjadi kebocoran. Ternyata masih terjadi kebocoran lur. Berarti bocornya bukan di situ tadi. Aduh. Jadi itu di agak bagian bawah kalau nggak salah. Tapi lama-lama sembuh. Tapi ya nanti tetap kumat ini. Yang bikin nggak awet IC vertikal kan itu.
ada sambaran api yang menuju ke ini pendinginnya ini. Kalau diterusin mending kita paksa aja orangnya ya, biar diganti playbacknya daripada nanti jeblok kan. Nah, nama kita kan taruhannya. Oke ya, kita cari alatnya dulu. Kita sudah mendapatkan, nah kebetulan kalau saya dapat mesin pasti saya simpan playbacknya ya, mesin-mesin rusak gitu. Nah, ini kan malah original ya, daripada kita beli baru belum tentu kualitasnya, belum tentu bagus ya. Sebenarnya sih sama-sama gambling ya, ya artinya sama-sama bisa juga yang ini awet, bisa juga yang beli baru itu awet. Tapi menurut pengalaman, beli baru itu biasanya durasinya lebih pendek matinya. Kita akan menggantinya dengan bedolan saja atau cabutan saja. Kebetulan ini untuk Polytron Slim, kalau nggak salah ini saya masih ingat kok. Coba nanti kita tes dulu aja ya, biar nggak terlalu lama. Tadi kita udah menggantinya ya, nggak fokus. Nah, ini yang asli yang kita tambal tadi. Ternyata pecahnya di sini. Jadi sangat tipis sekali, kayak retak rambut, kecil sekali. Dan jangan lupa untuk ini, apa ini, bunter-bunternya ini harus dipasang ya. Nah itu, sampai di atas itu. Itu ada tujuannya, biar tidak terhubung langsung sama tabung. Karena takutnya nanti terjadi panas, akhirnya kabelnya ini mengalami kebocoran. Dan bisa terjadi percikan api, tek 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 tek. Nah itu kita antisipasi sekalian. Oke ya, kita tes langsung. Saya jeda sebentar. Langsung kita tes ya, coloknya di sini. Mana kok nggak hidup? Hidup nggak lampunya ini? Harus dipencet. Nah, kayaknya normal. Suaranya ter dari konde normal. Terlihat di sana ada tulisan logonya. Nah, langsung di posisi AV karena sekarang sudah memakai set-top box ya. Jadi kesimpulannya pada kesempatan hari ini, jika menemui TV gambar pelangi, itu nggak usah ukur sana sini, langsung ganti saja si vertikal yang IC yang saya tunjukkan tadi ya. Kalau misalkan mau mengukur ada air fuse-nya, ini kan teganannya simetris ya, min plus ground. Ini R2 ini diukur juga bisa lebih bagus, putus apa enggak. Nah, terus ada dioda 2, itu juga harus diukur kalau sabar ya. Kebetulan tadi ini nggak apa-apa ya, untuk air fuse-nya sama diodanya juga aman, makanya tadi langsung saya ganti saja untuk IC vertikalnya. Dan ternyata setelah gambarnya membuka, terlihat logonya, ada suara ngeses, terjadi kebocoran di body playback. Akhirnya kita ganti ya dengan produk original cabutan, tapi ini benar-benar dari mesin Polytron yang masih hidup, jadi dari mesin yang sehat. Nah ini terlihat di situ ya, yaitu yang bunter-bunter itu buat pengaman ya, yang sudah saya sampaikan tadi. Oke ya saudara-saudara, itu udah masih menyala, tidak protek. Untuk kesempatan hari ini kita akhiri videonya ya, nanti lain waktu kita sambung lagi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.